Di tanah Mesir yang dikuasai oleh Fir'aun, seorang raja yang kejam dan penuh kesombongan, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Fir'aun yang takut akan ramalan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan menggulingkan kekuasaannya, mengeluarkan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum itu. Namun, Allah memiliki rencana lain. Ibu dari bayi tersebut, Yukabad, diperintahkan oleh wahyu ilahi untuk meletakkan anaknya dalam sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Dengan hati yang berat namun penuh iman, Yukabad mengikuti perintah itu, berharap Allah akan melindungi anaknya. Petinya hanyut di sungai hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia. Ia jatuh hati kepada bayi tersebut dan memutuskan untuk mengangkatnya sebagai anak, meskipun Fir'aun awalnya menentang. Bayi itu diberi nama Musa, yang berarti yang diselamatkan dari air. Musa tumbuh besar dalam kemewahan istana Mesir, mendapatkan pendidikan terbaik dan hidup sebagai seorang pangeran. Namun, di dalam dirinya mengalir darah Bani Israel, dan hatinya selalu terpanggil untuk menolong kaumnya yang tertindas. Suatu hari, ketika Musa berjalan di jalanan Mesir, ia melihat seorang prajurit Mesir sedang menyiksa seorang budak dari Bani Israel. Dengan amarah yang membara, Musa melayangkan pukulan yang tanpa sengaja membunuh prajurit itu. Menyadari perbuatannya, ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke negeri Madian untuk mencari perlindungan. Di Madian, Musa menjalani kehidupan sebagai penggembala dan menikahi putri Nabi Syuaib. Namun, takdirnya belum selesai. Suatu hari, saat ia berada di Bukit Sinai, ia melihat sebuah semak belukar yang terbakar, namun tidak habis. Dari dalam api itu, terdengar suara Allah yang memerintahkannya untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Musa, yang merasa tidak fasih berbicara, diberikan keajaiban oleh Allah. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular, dan tangannya bisa bercahaya putih bersinar. Ia juga diperintahkan untuk membawa saudaranya, Harun, sebagai pendampingnya. Musa dan Harun kembali ke Mesir dan menghadap Fir'aun. Mereka menyampaikan pesan Allah bahwa Fir'aun harus membebaskan Bani Israel. Namun, Fir'aun yang sombong menolak dan menuduh Musa sebagai penyihir. Untuk membuktikan kekuasaan Allah, Musa menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular besar yang menelan ular-ular sihir dari para penyihir Fir'aun. Melihat keajaiban ini, banyak penyihir yang beriman kepada Allah. Namun Fir'aun semakin murka dan mengancam mereka dengan hukuman mati. Allah kemudian menurunkan berbagai azab kepada Mesir. Air sungai Nil berubah menjadi darah, serangan katak, kutu, belalang, dan kegelapan yang meliputi negeri itu. Namun, Fir'aun tetap keras kepala dan menolak membebaskan Bani Israel. Akhirnya, setelah azab yang bertubi-tubi, Fir'aun mengizinkan Bani Israel pergi. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Namun, di tengah perjalanan, Fir'aun berubah pikiran dan memimpin pasukannya untuk mengejar mereka. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas, sementara di belakang mereka pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dalam keputusasaan, Musa mengangkat tongkatnya, dan atas izin Allah, laut terbelah menjadi dua, menciptakan jalan bagi Bani Israel untuk menyeberang. Ketika Fir'aun dan pasukannya mencoba mengikuti, air laut kembali menutup dan menenggelamkan mereka. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Fir'aun yang zalim. Setelah terbebas dari Fir'aun, Musa memimpin Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan, mereka menerima wahyu Taurat di Gunung Sinai dan mengalami berbagai ujian keimanan. Namun, perjalanan ini penuh tantangan. Kaum Bani Israel seringkali meragukan Musa dan bahkan menyembah patung anak sapi emas saat ia pergi menerima wahyu. Musa terus berjuang membimbing mereka ke jalan yang benar hingga akhir hayatnya.